Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari bisa diajak kalian untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami, memberikan tubuh kami sehat, sehingga kami boleh kembali belajar. Tuhan, sebelum kami memulai pembelajaran pagi hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolong setiap kami agar kami boleh mengerti, berikan hikmat sehingga kami boleh melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Mari anak-anak kita buka di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-29 sampai 34. Panjang ya ayatnya. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-29 sampai 34. Ahab menyembah Baal. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih dari semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sungguh. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Sek anaknya yang bungsu itu. Ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Anak-anak, pagi hari ini kita belajar dari satu tokoh yang bernama Ahab. Kalian tahu siapa Ahab? Ahab adalah raja Israel. Tetapi Ahab ini tidak seperti raja-raja yang lain. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Artinya Ahab menyembah kepada patung-patung, berhala-berhala. Bahkan dia membangun patung-patung dan berhala. Terlebih setelah dia menikah dengan Isabel, istrinya, yang adalah seorang penyembah berhala. Dia dipengaruhi oleh istrinya dan akhirnya si Ahab menyembah kepada berhala, tidak lagi menyembah Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Anak-anak, tindakan dari Ahab ini sangat menimbulkan sakit hati Tuhan. Tuhan tidak suka. Tuhan sudah memerintahkan dalam 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Salah satunya adalah hukum yang pertama adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Tetapi Ahab tidak mengindahkan perintah Tuhan. Bahkan dia menyimpang, sengaja menyembah kepada patung-patung. Dan Tuhan tidak berkenan kepada Ahab. Anak-anak, kisah Ahab ini sangat menjadi pembelajaran buat kita ya. Kita mungkin saat ini tidak menyembah kepada patung, tetapi ada banyak berhala di zaman sekarang ini. Berhala yang artinya kita tidak lagi mengutamakan Tuhan. Kita lebih senang kepada menyenangkan hati kita sendiri. Contohnya, ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk belajar,
kita tidak memanfaatkan belajar dengan baik, kita melakukan dengan bermain-main, atau orang tua memberikan kepercayaan kepada kita dengan diberikan HP untuk bisa belajar, tetapi kita lebih mengutamakan melihat hal-hal yang tidak penting. Contohnya lebih penting melihat YouTube daripada pembelajaran. Nah, itu satu contoh yang bisa dikatakan kita tidak mengutamakan hal yang seharusnya kita lakukan, tetapi kita lebih menyenangkan hati kita sendiri. Itu juga sama dengan penyembahan berhala. Ada banyak macam berhala di zaman sekarang ini, di mana kesenangan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Saat ibadah sekolah minggu, kita lebih senang melihat televisi atau menonton YouTube daripada mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Anak-anak, biarlah pelajaran hari ini mengingatkan kepada kita bahwa mari kita mengutamakan Tuhan. Seperti firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Imamat pasal yang ke-26 ayat yang pertama, berbunyi demikian: janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan di bagimu juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Tuhan ingin supaya kita mendahulukan Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan dari semua keinginan-keinginan kita. Biarlah kita belajar untuk lebih mengutamakan Tuhan dan lebih taat akan perintah Tuhan. Biarlah renungan pagi ini boleh menjadikan kita mengingat kembali bahwa Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengutamakan Dia di dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan, seringkali kami juga melupakan Tuhan, tidak lagi mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, tolong kami melalui firman-Mu agar kami boleh kembali mengutamakan Engkau, taat akan perintah-perintah Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan Tuhan sendiri memampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.